Wah, alhamdulillah akhirnya kita bisa join bersama dengan Kang Andruk Mana. Dan seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan sama-sama membahas tentang obrolan filsafat dari sisi orang awam, filsafat orang awam. Dan kali ini kita akan membahas tentang filsafat mobilitas. Bersama dengan rekan saya, dosen filsafat Paramadina, Dr. Andruk Mana, dan bersama dengan saya, Abdul Latif. Dan kali ini Kang Aan, langsung saja. Apa yang mau kita obrolkan nih terkait dengan filsafat mobilitas ini? Mumpung lagi Ya, nyambung, jangan sampai terputus lagi. ya, makasih ya Kang Hatip ya. Ya, makasih Iya. yang lucu ya. Dipersiapkan nggak nyambung-nyambung gitu. Heran itu Kang Hatip dari tadi. Iya. Eh, oke Kang Hatip, pertama teman-teman semua dimanapun Anda berada. Jadi pagi ini saya dan Dr. Latif akan membahas mengenai filsafat mobilitas. Jadi sebetulnya kalau di filsafat itu memang ada namanya filsafat gerak sebetulnya. Jadi pada hakikatnya segala sesuatu itu ya bergerak lah begitu. Nah ini bermula dari perdebatan lama nih Kang Latif nih. Jadi dulu di Yunani itu terjadi satu perdebatan klasik ya mengenai adakah di dunia ini yang netap ataukah semuanya itu selalu berubah dan bergerak lah begitu ya. Ini akan melandasi mobilitas tadi nantinya. Jadi waktu itu diwakili oleh dua tokoh. Yang pertama ada namanya Herakleitos, ya, kemudian yang kedua ada namanya Parmenides. Nanti perdebatan dua orang ini yang akan nanti mempengaruhi perdebatan filsafat selanjutnya. Jadi kalau bagi Herakleitos terkenal sekali dengan doktrinnya Pantarai. Jadi Pantarai itu segala sesuatu itu berubah kan. Jadi nggak ada yang tetap, semuanya itu bergerak ya, tidak ada yang diam, semuanya itu berubah. Nah, yang tetap itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi kalau misalnya gampangnya gini Kang Latif, kalau saya hari ini lihat Kang Latif, minggu lalu kita udah pernah lihat, 2 minggu lalu kita pernah lihat, nah itu jangan dianggap sama yang kita lihat itu. Pasti ada perubahan lah ya. Bukan bentuk tubuhnya ya, tapi pasti ada perubahan gitu. Pasti apapun itu ada perubahan. Bahkan dalam momen yang lewat hanya sekian detik saja itu pasti ada perubahan gitu. Nah itu yang nanti menginspirasi orang seperti Herakleitos bahwa segala sesuatu itu berubah. Ya tetap perubahan itu sendiri. Jadi kalau pakai bahasa mobilitas, segala sesuatu itu mobile. Kecuali mobilitas itu sendiri. Kira-kira itu hukum dasarnya kan Latif. Nah, kenapa Herakleitos itu mengatakan demikian? Karena memang bagi Herakleitos setelah melakukan pengamatan, apapun di dunia ini berubah, Kang. Gak ada yang tetap. Kayak manusia aja dari bayi berubah terus secara fisik ya sampai tua begitu. Bahkan kalau kita meyakini jiwa saja, misalnya jiwa pun berubah kan. Jadi nggak tetap itu jiwa itu. Makanya dengan pendidikan itu juga bisa mengubah pergerakan jiwa seseorang dari satu level ke level lainnya. Atau apa? Pepohonan juga sama. Itu tumbuh dan berubah. Bumi juga sama. Jadi sekian dari yang tadinya muda ya sampai terus nanti mengalami kehancuran. Ada perubahan-perubahan itu. Nah, hukum perubahan itulah yang menjadi landasan dari Herakleitos. Tapi jangan salah, ada filsuf lain namanya Parmenides. Bagi Parmenides sebetulnya ada yang tetap. Ya, jadi tidak semuanya berubah, ada yang tetap. Nah, yang tetap itu adalah ada itu sendiri. Jadi ada itu sendiri yang tetap gitu. Jadi tidak semuanya berubah gitu. Ada yang tetap dan yang tetap itu adalah ada itu sendiri. Nah, ini lebih filosofis memang Pak di sini Parmenides ya. Nah, tetapi perdebatan ini yang kemudian nanti akan mewarnai juga perdebatan filsafat selanjutnya. Misalnya sebetulnya di dunia ini apa sih yang tetap dan apa yang berubah? Nah, masuk Socrates, masuk Plato. Nah, bagi Plato dan juga Socrates itu gurunya ya, itu oh yang tetap itu adalah apa yang ada di alam ide. Jadi apa-apa yang diimajinasikan oleh ide itu tetap, tetapi alam material itu berubah atau dunia ini berubah. Jadi yang tetap itu ya yang ada di ide gitu. Yang berubah itu adalah yang di luarnya. Maka dari itu kenapa kemudian orang seperti Plato ya, seperti Socrates kan dikenal juga sebagai idealisme. Kenapa dikenal sebagai idealisme? Karena mereka itu memang berpegangan bahwa ide itu adalah landasan dari segala-galanya. Sebagai contoh ya, kalau Kang Latif atau teman-teman keluar rumah gitu lihat bunga gitu, oh bunga ini indah ya. Ya sebetulnya
indah yang tetap itu yang ada di ide loh. Nah, kalau Ya. apa yang dilihat itu hanya gradasi dari konsep kita tentang ide, tentang keindahan. Jadi ada keindahan yang utuh konsepnya. Kemudian ngelihat bunga. Nah, bunga itu hanya mendapat pencahayaan aja dari konsep kita tentang ide atau konsep aku tentang ide indah. Gitu. Sama, dunia pun begitu. Jadi makanya Plato kan menganalogikan dengan mitos gua ya. Jadi kayak dalam gua gitu kan, Latif. Jadi kalau kita ngelihat keadaan yang di luaran ya, keadaan material, keadaan duniawi, itu sebetulnya enggak apa ya, bukan yang sebenarnya gitu. Karena yang sebenarnya itu adalah apa yang ada di alam ide. Itu yang tetap gitu. Nah, sedangkan yang lain itu berubah. Semuanya mengalami hukum perubahan. Nah, perdebatannya terus berlanjut di hampir banyak filsuf ngebahas ini. Sampai-sampai misalnya Aristoteles ya, ini filsuf setelah Plato itu mengatakan bahwa eh, semuanya itu bergerak, semuanya itu mobile ya, semuanya itu terus bergerak-bergerak. Nah, tetapi hakikatnya yang tetap itu adalah penggerak yang tidak bergerak. Nah, kan bingung kan? Jadi yang tetap itu adalah penggerak yang tidak bergerak. Dan makanya para teolog mengatakan ya itulah konsep Allah. Jadi yang tetap itu Allah, tapi Allah pun merupakan penggerak yang tidak bergerak. Beliau menggerakkan tetapi tidak bergerak. Bahasa Arabnya itu al-mutaharik alladzi la yataharrak. Jadi the unmoved mover. The unmoved mover. Dia menggerakkan tapi tidak bergerak. Nah, itu the unmoved mover, ya. Al-mutaharik alladzi la yataharrak. Terus ada pergerakan dalam hidup ini. Nggak ada yang diam. Nah, masuk ke tradisi filsafat Islam, ada orang seperti Mullah Sadra juga banyak bicara mengenai itu. Ada namanya al-harokah al-jauhariyah. Jadi pergerakan atom atau pergerakan apa namanya substansi ya. Jadi bergerak itu dari yang satu level terus naik ke level-level selanjutnya dari alam mineral sampai ke alam ruhaniyah. Nah, itu pergerakan juga itu. Nah, tapi memang kalau Mullah Sadra tentu pergerakan itu bukan semata-mata harokah itu di dunia ya, tapi itu satu perjalanan panjang gitu. Nah, misalnya kita hidup Kang Latif di dunia ini hanyalah penggalan dari pergerakan kita sebetulnya. Jadi dengan tubuh yang kita punya, dengan fisik yang kita punya, ini hanya sepintas saja dari gerakan atau pergerakan yang dimiliki oleh kita sebagai zat ya, kira-kira itu. Makanya ada istilahnya al-harokah al-jauhariyah. Di mana dalam pergerakan itu ditentukan juga oleh amal-amal yang kita punya, ya. Jadi amal-amal yang kita punya itu yang akan menentukan kira-kira kita pergerakannya lurus atau enggak kan gitu. Nah, ternyata konsep gerak juga itu diamini oleh orang seperti Jalaluddin Rumi ya. Rumi seorang mistikus atau seorang sufi filosofis dari Konya, Turki. Nah, itu pun sama. Jadi Rumi juga banyak menyoroti masalah gerak-gerak ini, gerak cinta ya. Bedanya kalau Rumi itu kenapa ada Tarian. pergerakan? Nah, iya, ya, pergerakan itu karena dorongan cinta itu gitu. Makanya kenapa ada tarian ya. Nah, kalau kita Ya. perhatian tarian yang dilakukan Rumi, itu kan tarian Rumi itu kan Wiring Darus ya, kan seperti tarekat yang namanya tarekat Malawiyah sebetulnya. Itu kenapa menari ya? Dan menarinya itu sebetulnya itulah gerakan, Kang Latif. Jadi sama halnya dengan tawaf kalau orang-orang Islam itu mengelilingi Ka'bah. Sama halnya pergerakan itu juga bumi ini pun berputar. Matahari pun begitu demikianlah. Ada tata surya, ada pergerakan terus. Hakikatnya nggak ada yang tetap, semua itu bergerak terus. Nah itulah kan kenapa kemudian kalau di bahasa sederhanakan ya, karena kita pesawat awam ya, disederhanakan, kenapa sih semuanya itu harus gerak? Karena mentap itu sumber penyakit, harus gerak. Ya. Maka ada istilah al-hayatu hiya jihadun waharokatun. Jadi hidup itu adalah jihad itu kesungguhan sekaligus juga gerak. Harus gerak, nggak bisa diam gitu kan. Gitu ya Kak Atip ya. Pengantarnya itu tuh. Oke, pengantarnya sangat lengkap sekali rekan-rekan semua dibahas dari sisi teori dan para para filsuf yang ternyata juga pergerakan itu atau mobilitas atau gerak itu sudah dibahas dari sekian banyak apa namanya para filsuf dan terus berkembang sampai sekarang. Dan menariknya kan kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari, memang saya setuju sekali juga kan sebenarnya secara teori fisika atau teori-teori yang keilmuan sekarang memang seperti atom. Atom kan adalah unsur yang di dalamnya tidak pernah berhenti dan selalu bergerak.
Dan unsur kehidupan kita itu, konon kalau dalam seperti halnya energi dan atom itu, sesungguhnya energi itu tidak bisa dimusnahkan, hanya berpindah dari satu siklus ke siklus yang lain. Maka kita kenal namanya hukum kekekalan energi. Jadi energi itu tidak bisa hilang. Dan yang menariknya adalah hanya bisa berpindah dari satu tempat atau apa namanya dari Hmm. siklus ke siklus yang lain. Nah, itu yang juga menjadi salah satu unsur dari kehidupan kita sebagai manusia. Tadi kan saya menanggapi yang terakhir tadi. Manusia itu harus selalu bergerak. Kalau tidak bergerak, maka bergerak itu tidak apa namanya, maka diam itu tidak sehat. Itu ada sebuah apa namanya kata-kata atau sebuah kebijaksanaan di Arab yang pernah kita juga dengar. Insala toba wa in lam yajri lam yatib katanya. Jadi kenapa Hmm. kalau lihat comberan atau lihat sungai atau lihat aliran-aliran air, kalau dia itu menetap atau dia tidak mengalir, maka biasanya itu tidak itu buruk gitu. Kotor dan sumber penyakit. Tapi kalau insalah toba wa in lam yajri lam yatib, kalau dia jalan, kalau dia mengalir, air mengalir, itu malah dia akan bagus. Sehingga kalau kita lihat misalkan penyakit, nyamuk atau demam berdarah, itu akan tinggal di tempat-tempat air yang menggenang. Karena di situ tempatnya dia akan jadi sumber dia untuk berkembang biaknya penyakit. Sama seperti tubuh. Anda misalkan yang belum ada kerjaan atau yang sedang sedang tidak tidak kita misalkan liburan atau apa, kita tidur saja setiap hari, itu malah tidak enak badan kita. Karena darah kita tidak mengalir dengan baik, detak jantung juga mungkin juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Maka yang terjadi apa? Kita tidak bergerak tuh sakit malah. Atau kita tidak punya aktivitas secara fisik juga sakit. Atau pikiran pun demikian, pikiran kita mandek, sumpek itu karena kita pikirannya di situ-situ saja dan mandek. Nah, mungkin itu yang juga menjadi kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita sebagai orang awam adalah kenapa para filsuf membahas tentang pergerakan? Karena bergerak itu penting. Bergerak dari sisi pikiran, juga kita mendengar juga bergerak dari sisi badan kita bergerak, olahraga. Kalaupun kita misalkan duduk seharian bekerja, mau tidak mau kita harus berdiri atau harus jalan, harus beraktivitas. Kalau tidak, badan kita itu mungkin kesemutan atau badan kita mungkin juga merasa tidak enak. Dan termasuk adalah pikiran dan juga ada mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu juga penting. Kita mendengar dari istilah mobilitas sosial atau pergerakan sosial, yaitu perpindahan status dari simpelnya ada perpindahan status atau perpindahan posisi dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari sisi status yang satu ke status yang lain. Itu juga akan sangat juga membantu apa produktivitas dari orang-orang atau juga pergerakan sosial lebih positif. Nah, itu yang juga kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu menjadi bagian yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Diam saja seharian suntuk. Tidak bergerak selama beberapa hari atau beberapa bulan, badan kita juga sudah tidak enak. Anda tidak berolahraga juga sama, karena sesungguhnya seluruh atom dalam diri kita itu secara alamiah itu tidak pernah berhenti dan selalu bergerak. Nah, kalau kita melawan hukum itu, maka yang terjadi apa? Mungkin kita akan merasakan kita melawan hukum alam yang terus menuntut kita untuk bergerak. Hmm. Nah, mungkin kan ada tanggapan terkait dengan ini. Ya, Apakah memang betul. manusia sesungguhnya tercipta harus selalu bergerak dan pergerakan apa sih sebenarnya yang diharapkan Betul. dari sisi manusia supaya lebih produktif dan lebih efektif, Kang? Ya. Ya, Kang Latif, ini kan gerak itu ada dua model ya. Ada yang bentuknya itu vertikal, ada yang horizontal. Jadi kalau horizontal itu ya misalnya pergerakannya ya hanya di satu level sebetulnya. Berputar. Ya. Misalnya kayak saya secara fisik ya Kang ya, pindah dari Bandung misalnya ke Kuningan, ke Jakarta, kemudian ke Merak gitu ya, kemudian ke Serang. Ya, itu artinya tetap ada di dunia lah gitu. Nah, tapi ada pergerakan lebih hakiki adalah gerak yang vertikal kan. Jadi dia pergerakan kesadaran. Jadi kesadaran kita itu yang terus bergerak. Karena yang mencirikan pergerakan hakiki itu ya pergerakan ruhania sebetulnya. Atau pergerakan kesadaran itu Kang Latif. Sebetulnya Kang Latif ya. Jadi memang betul secara fisik ya kita bisa bergerak sih yang tadi Kang Latif sampaikan. Ada mobilitas sosial dan lain sebagainya. Tetapi
yang hakiki pada manusia itu sebab gerakan tadi, kesadaran tadi Kang Latif. Makanya kenapa kan orang-orang yang tercerahkan ya, itu dimanapun dia tinggal selalu ada pergerakan itu. Ya, misalnya contoh orang seperti dulu ada yang namanya Nelson Mandela itu kan di penjara lama sekali Kang Latif ya. Ya Ya, puluhan tahun di penjara. 24 atau 25 ya, saya lupa itu. Ya, puluhan tahun itu ya. kalau misalnya gerakannya itu tidak terjadi, tidak vertikal, itu nggak mungkin kan. Dia bisa hancur Kang Latif. Begitu. Ya. Kenapa? Karena fisiknya ditahan, nggak bisa kemana-mana kok fisiknya gitu. Nah Ya. mungkin juga teman-teman sama ya, ada yang secara fisik kita tertahan Kang Latif. Tertahan itu misalnya contoh, saya tertahan di pekerjaan saya. Mau keluar susah, ya kan? Karena kalau keluar, gimana dengan anak-anak, apa dengan makanan keluarga saya misalnya, anak atau istri atau yang lainnya. Tapi dilanjutkan juga berat itu kan. Kan ada tuh Ya. peristiwa itu kan. Jadi peristiwa yang seperti Nelson Mandela di penjara. Kalau beliau ya hakikinya memang fisiknya di penjara ya. Tapi kan boleh jadi ada kita-kita yang di penjara. Di penjara jadi babu, di penjara jadi pembantu, kayak gitu ya. Terpenjara Ya. lah, jadi karyawan, terpenjara mungkin juga jadi dosen, terpenjara mungkin juga jadi mahasiswa, kan gitu kan. Nah, Ya. sekarang apa yang membedakan antara orang yang terpenjara satu dengan yang lainnya? Pergerakan juga kan, mobilitas juga, tapi mobilitas bukan kesadaran. Makanya kenapa kesadaran itu harus terus, jadi nggak boleh netep. Karena kalau kesadaran juga netap sesuai netapnya kerjaan kita, akan banyak penyakit yang tadi Kang Latif sampaikan. Insya Allah toba wa in lam yasil wa in lam yajri lam yatib. Itu persis itu kan. Betul. Kenapa? Banyak contoh kok. Misalnya tadi Kang Latif bagus banget tuh contoh. Misalnya kadang-kadang kita kan menginginkan, oh saya pengen jadi guru. Ternyata setelah dijalani guru, kalau kitanya nggak bergerak, bosen. Bosen. Mungkin dulu waktu Hanya masih siswa ya, betul, iya, iya. Dulu waktu masih siswa kan, nanti pengen jadi mahasiswa kan? Wah, pengen Iya. jadi mahasiswa nih. Nah, setelah jadi mahasiswa, itu kalau nggak bergerak, bosen. Sama halnya dengan orang yang masih belum menikah. Pengennya menikah. Itu udah menikah. Itu jangan salah. Nggak dipikir udah menikah, semua masalah beres. Ada masalah lain lagi, kan alternatif ya. Ya. Jadi, itulah yang disebut sebagai pergerakan kesadaran tadi, Kang Latif. Makanya kenapa pendidikan di mana-mana harusnya mendorong anak didiknya atau siapapun yang belajar kesadaran geraknya itu terus kan. Ya. Jadi nggak netep gitu. Makanya ada istilah utlubil ilma ya minal mahdi ilalahdi misalnya. Kalau dalam apa Islam ya, tuntutlah ilmu Ya. dari buayan hingga ke liang kubur. Artinya belajar sepanjang zaman itu kenapa? Karena sebetulnya supaya ada gerakan terus-menerus kan. Supaya nggak Yes. diam. Kalau misalnya kesadaran kita, ya saya coba masuk ke tradisi lebih dalam filsafat ya kan. Kalau misalnya kesadaran kita masih levelnya al-madiyat, level material, maka ditaikin tuh menjadi kesadaran malaikati atau malakut ya malaikati misalnya. Terus naik lagi ke level kesadaran ketuhanan. Itu pun levelnya Robania. banyak lagi tuh kata iya robania terus nanti ada alam lahut dan lain sebagainya. Jadi ini harus terus naik gitu. Nah inilah yang disebut sebagai al-haroka al-jahariyah kalau menurut mulasa gerakan latif. Di mana gerakan ini sebetulnya adalah gerakan yang didorong oleh motivasi cinta kalau kata Rumi. Kenapa? Ya. Karena Rumi itu beliau meyakini bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu memiliki benih cinta kan. Di mana benih cinta itu hanya akan mungkin dikembalikan kepada sang pemiliknya. Nah, proses pengembalian cinta manusia atau apapun atau makhluk siapapun kepada pemiliknya atau sang pemilik, inilah gerakan kan. Gerakan tadi yang saya sebut. Makanya dia menjadi sangat mendalam sekali. Itu juga alasannya kenapa teman-teman ya kadang-kadang kita itu kan nggak bisa mencintai apapun seakan-akan apa ya segala-galanya itu pasti nggak bisa. Kita hancur. Contoh misalnya ya, saya mencintai anak nih berlebihan sekali, atau saya mencintai pekerjaan saya berlebihan sekali. Itu bisa kita hancur. Atau mencintai pasangan berlebihan sekali, kita hancur. Makanya kisah percintaan total terhadap apapun adalah kisah tentang kehancuran. Betul nggak? Coba sebut. Yes.
Laila Majnun. Kisah Laila Majnun. Coba sebut, sebut buku yang ditulis novel, waktu itu novel ya, tapi itu kan kisah kehancuran juga. Hayati Betul. dengan Zainuddin. Tenggelamnya Kayak kapal Pandaru. Itu cerita tentang kehancuran. Teman-teman tahu kenapa cerita kehancuran? Karena sebetulnya cinta hakiki itu hanya layak dikembalikan kepada sang pemilik hakikinya, yaitu Allah. Yusuf Julaiha Nah itu juga ya kan, Kang ya. kenapa? Yusuf Kenapa Julaiha kan? juga sama. Yusuf dan Sama, Julaiha. Yusuf, ya betul. Yusuf Julaiha juga sama. Jadi artinya proses pengembalian cinta ke yang hakiki inilah yang menurut saya itu gerakan yang Rumi bilang ya, yang hakiki, yang sejati itu kan. Makanya kita, misalnya saya walaupun bekerja, ya oke bekerja yang total, tapi niatkan bekerja itu sebagai pintu untuk mengejar cintanya Tuhan. Itu maksudnya relatif. Jadi kita berumah tangga juga dijadikan pintu untuk mengejar cintanya Tuhan. Atau kita juga kuliah, itu sama. Jadi kuliah itu jangan semata-mata dapat nilai bagus, dapat pekerjaan, setelah itu dapat gaji besar. Silakan tanya kepada mereka yang udah dapat gaji besar ya Kang ya, yang udah Yes. pekerjaan bagus. Tetap aja ada yang kurang. Nah, kenapa ada yang kurang? Karena sebetulnya jiwa kita atau ruh kita ya, level lebih dalamnya, itu bukan di pekerjaan itu, tapi kepada sang pemilik ruh. Makanya ada perjalanan ruh kan. Makanya kalau kita lihat di Al-Quran ya, misalnya orang-orang soleh, itu tidak, jangan gini, jangan engkau anggap dia mati. Bal ahya. Ingat nggak di Al-Quran itu ada tuh. Jangan Latas sekali-kali engkau menganggap ya wala vitamin tasabanalnya ya qatalu fisal amwat bal ahya. Jangan lah engkau ya. anggap orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, tapi itu hidup. Itu artinya apa sih Kang? Harokah gitu. Gerakan tadi. Makanya ya saya sampaikan di sini ya, dalam tradisi sufi misalnya, kematian pun itu bukan ujung. Itu hanya pintu masuk kan. Makanya ada istilah kullu nafsin za'iqatul maut. Bahwa setiap orang itu za'iqatul maut. Nah, kenapa za'iqah? Za'iqah itu bukan mati ya, tapi merasakan mati. Merasa. Yes. Nah, artinya Feeling. kalau merasakan mati, ada yang merasakannya dong. Yes. Oke, saya ulangi ya. Kalau setiap orang itu akan merasakan mati, nah siapa yang merasakan mati itu? Berarti yang merasakannya nggak mati dong. Karena kalau Yes. yang merasakannya mati, ya gimana? Ya nggak merasa apa-apa dong, kan gitu kan? Jadi ketika Nggak ada ada memori kata-kata, ketika itu betul, ada ya. betul, betul. Ada kullu nafsin dha'iqatul maut, segala sesuatu itu akan merasakan mati. Artinya apa? Artinya ada yang tetap hidup gitu. Nah itu yang bergerak itu kan, terus bergerak, terus hidup sampai nanti kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ya ini proses kembali ini kan macam-macam kan. Kalau di dalam agama-agama lain misalnya, ya contoh ya, misalnya kalau di dalam Buddhisme misalnya, dalam Buddha, proses pulangnya ini, gerakan ini kan, itu dengan cara pembebasan kan. Supaya kita Ya. terlepas dari duka. Duka itu penderitaan. Ya, supaya sampai ke nirwana. Nah, nirwana itu Sehingga ada sebenarnya suatu kondisi itu ya. psikologis, betul, dari reinkarnasinya itu. Supaya apa? Supaya orang mengalami pembebasan, nggak terikat, bebas dari attachment apapun gitu. Nah, itulah pergerakan. Karena kalau kita terikat kan, kita nggak bisa gerak. Itu gampangnya. Jadi kalau misal gini, teman-teman mau jalan nih, anggap saja saya mau ke Surabaya. Nah, tapi tiba-tiba misalnya anak kita atau adik kita tiba-tiba narik dari belakang nih. Narik dari belakang. Jadi narik itu misalnya jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi, jangan pergi. Tarik terus kan nggak bisa jalan. Ya. Jadi atau misalnya attachment tuh gini, saya mau berangkat, cuman ingat dulu di rumah, nggak bisa berangkat juga. Makanya kenapa harus melepaskan. Nah itu kan relatif. Jadi perjalanan itu akan terjadi kalau ada pelepasan. Ada namanya detachment. Ya. Makanya kenapa detachment itu penting. Sama halnya kan kalau dalam hidup gampangnya gini. Kita ini kadang-kadang nggak selamanya hidup itu kita sukai. Ya. Ada aja sesuatu yang mungkin nggak kita sukai. Entah diomongin orang, ya di perkantoran khususnya nih. Entah di kuliah di mana, ada orang nggak suka. Nah kalau kita ingin jalan ruh kita nih kan, lepaskan itu. Makanya kenapa ada konsep memaafkan. Jadi memaafkan itu sebuah proses melepaskan loh. Tapi kalau Rilis. kita dendam, betul, rilis tadi. Tapi kalau Healing itu kita sama dendam, konsepnya. kenapa kan? Healing juga sama Healing, ya konsepnya ya. healing juga, betul sama. Itu kan melepaskan sebetulnya. Konsep melepaskan, melepaskan, melepaskan. Nah,
Di saat kitanya nggak lepas atau diam atau nggak mobile kalau bahasanya filsafatnya itu, kita akan banyak penyakit lagi kan. Maka lepaskan Yes. saja. Disakiti orang, sakit, jangan didiemin, rilis lagi, lepasin lagi. Gitu ya. Termasuk dikagumi orang nih, karena attachment itu kadang-kadang kan yang menyebabkan kita nggak bisa gerak, bukan hanya penyakit. Kadang-kadang pujian pun bisa. Dan saya baru baru makin meyakini kan, kenapa ada konsep alhamdulillah misalnya. Segala puji bagi Allah. Sehingga ketika dipuji, kita itu nggak berhenti bergerak. Benar. Karena bukankah banyak orang kena pujian, kemudian berhenti bergerak, dan kemudian mati karena pujian. Nah itu dia Yes. harus bergerak terus gitu. Itu kan konsep-konsepnya kan. Yes. Saya sangat setuju sekali. Semua Oh, tadi menarik ya kalau kita pahami lebih dalam. Sesungguhnya pergerakan itu bagian yang hakiki yang tidak bisa lepas dari manusia. Pergerakan apa? Pergerakan fisik, pergerakan pikiran, pergerakan hati, pergerakan spiritual. Karena sesungguhnya itu tidak hanya satu satu. Oh, kita bergerak nih, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak hanya itu. Kalau pikiran kita terpenjara walaupun badan kita bergerak, itu kita sudah tidak bisa mendapatkan hakikat dari pergerakan itu sendiri. Dan iya, menariknya iya. Kang, sama seperti halnya healing yang konsep sekarang didapatkan atau yang sekarang menjadi populer. Saya kembalikan ke Hmm, kegiatan hmm, populer kita keseharian. hmm, Eh, dalam konsepnya anak zaman sekarang gitu ya atau kids zaman now itu yang namanya healing itu adalah saya harus healing ke Bali, healing nih ke tempat wisata, healing nih ke tempat segala satu dan ternyata healing yang dimaksud itu adalah pergerakan berpindah tempat untuk bisa merilis sesuatu. Nah, padahal sesungguhnya kalaupun kita seandainya berpindah ke tempat yang berbeda, tetapi kita masih terpenjara pikiran, terpenjara hati, dan terpenjara oleh masalah yang ada dalam diri kita, sesungguhnya healing yang kita dapatkan hanya bersifat fana dan tidak bisa menyelesaikan apa-apa ya, Kang ya. Artinya Iya itu juga betul, perlu itu disampaikan. sementara. Itu hanya sementara kan Latif. Kayak misalnya contoh betul itu. Kayak misalkan ada orang yang ya tadi pergi ke Bali, asa mau healing ah gitu. Maka pergi ke Bali misalnya contoh. Karena itu tempat wisata paling indah kalau menurut saya Ya, sih. Pergi ke Bali gitu ya. ya ke sana. Nah kemudian rasa-rasanya kita healing. Betul, memang terbantu. Tetapi jangan salah, sebetulnya bukan tempatnya. Tapi tadi, perjalanan yang dilanjutkan atau enggak. Jadi kesadaran Ya. kita itu mau tetap mandek dengan yang membuat kita berhenti hidup atau kita mau melanjutkan hidup kita. Gitu. Itu sebetulnya Kang Latif. Makanya ada orang yang healingnya itu juga dalam rumah aja Kang. Ada dalam rumah gitu ya. Ada zikir, bisa aja kan. Ada orang yang healingnya itu justru membantu anak-anak yatim. Ada orang-orang itu misalnya healingnya itu justru berbuat baik kemana-mana kepada orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Jadi banyak-banyak hal gitu. Nah, yang paling penting sebetulnya hakikat healing itu ya tadi. Kayak orang lagi jalan gitu kan. Kan kata Allah begini. Ini saya masuk ke itu ya kan ya. Digabung nih filsafat dengan agamanya nih. Jadi namanya jadi gini. em, Kata Allah apa? Allah itu kan adalah alfa omega. Allah itu titik awal, titik ujung kan nanti. Jadi titik awal itu artinya kita itu sekarang sedang berjalan loh dari satu titik ke titik lainnya. Betul kan? Nah, Ya. lagi berjalan ini kadang-kadang banyak digoda nih kan. Supaya nggak sampai ke titik final tadi. Jadi digoda macam-macam nih gitu kan. Nah, yang menggoda-menggoda itu banyak ya, banyak. Baik itu tadi saya sebutkan pujian maupun caci maki misalnya. Itu godaan-godaannya tuh. Maka proses healing yang terjadi itu akan mungkin kalau kitanya mulai melepaskan tadi apa-apa yang mengikat kita untuk nggak berjalan. Sehingga kita bisa berjalan lagi gitu kan. Gitu. Makanya ya udah, Yes. maafkan. Kalau kita memang pernah dilukai orang, maafkan orang itu. Ini sederhana sebetulnya konsepnya. Kalau engkau dilukai oleh orang, maafkan orang itu. Bahkan juga termasuk kadang-kadang kita juga nggak Kalau boleh putus cinta juga termasuk ya, ya. Ada sama istilah orang sama putus Kang Latif, cinta, sama hati sama. maka ada istilahnya, ada kata yang populer tuh move on. Iya betul, Nah, move move on sama kan? itu, Itu sebelum waktu itu kan bergerak lagi kan, gitu. Bergerak lagi itu supaya nggak hanya ada di sana. Nah, tapi memang itu akan terjadi Kang Latif. Move on itu kalau kita melakukan tadi, misalnya memaafkan juga diri sendiri, memaafkan orang lain gitu. Karena kadang-kadang kan ada istilah overthinking kan ya. Nah, overthinking itu bisa juga ngikat kita nggak bisa jalan lagi gitu. Terlalu ketakutan berlebihan.
sampai nanti masuknya ke level paranoid ya. Itu terlalu berlebihan ketakutan. Nah, itu akan Akhirnya rusak lama-lama gitu. jalan di tempat Betul, betul. akhirnya ya. Betul, betul. Akhirnya jangan di tempat. Makanya kenapa sebisa mungkin perjalanan itu dilanjutkan dengan cara apa tadi? Melepaskan. Lepaskan terus kan. Lepaskan terus. Makanya saya itu terkagum-kagum kan. Saya pikir, ya benar juga ya. Kenapa orang-orang suci dulu kan ya, yang mengamalkan ilmu-ilmu seperti yang kita bahas ini, mereka itu dimanapun menjadi bahagia gitu loh. Kok bisa mereka bahagia ya? Ya karena dimanapun melepaskan kok. Jadi nggak apa ya, nggak terikat dengan yang memang nggak seharusnya kita ikatkan gitu. Karena kalau kita ngikatkan diri pada sesuatu yang nggak tetap kan, ya kita ikut berubah juga gitu. Makanya kenapa? Karena kita juga berubah kan. Makanya yang paling penting itu ikatkanlah kepada yang maha tetap, yang asabit ya. Jadi asabit itu yang maha tetap ya Allah itu sebetulnya. Itu ikatan kita tuh ke sana. Gitu. Itu kan. Jadi wah Dan ini seru nih karena bergerakan tuh seru lah. betul. Termasuk sholat ya Kang ya, maksudnya atau Hmm. ibadah ya, kita Hmm. beribadah. Sesungguhnya ibadah itu juga adalah pergerakan spiritual dan Betul. pergerakan dengan hakikat. Dan Hmm. kenapa dalam katakan kita ambil satu contoh dalam sholat atau dalam ibadah kita harus khusyuk. Nah konsep Hmm. khusyuk kan adalah bagaimana kita memusatkan pikiran kita, Hmm. memindahkan dari alam dunia kita menuju alam kosmik atau alam spiritual bertemu dengan Yang Maha Kuasa dalam Ya. ibadah. Hmm. Nah, Betul. seringkali adalah kenapa orang nggak khusyuk adalah karena pikiran dan rasa atau hati kita itu terpenjara pada dunia. Mestinya kita saat itu sholat atau ibadah itu menghadap Yang Maha Kuasa, bertemu dengan beliau, mengadukan semua masalah yang kita miliki, kemudian kita bertafakur dan beribadah sepenuhnya menghadap Yang Maha Kuasa. Saat itu kita terpenjara pada pikiran dunia, tidak bisa bergerak menuju alam spiritual. Kita Hmm. pikirkan pekerjaan, kita pikirkan masalah, kita mikirkan segala sesuatu yang akhirnya membuat kita perjalanan ibadah kita itu tidak perjalanan menuju Tuhan, tapi sesungguhnya bergerak hanya di dalam Hmm. alam Hmm. duniawi saja. Karena kita pikirkan yang kita fokuskan itu adalah pada alam dunia kita. Kita tidak Hmm. sampai kepada pergerakan spiritual menghadap Yang Maha Kuasa saat kita sholat atau saat kita beribadah. Eh, Ya, Termasuk ada betul. masalah menarik belakangan. Kalau Hmm. kita lihat perjalanan para orang suci, perjalanan para nabi, perjalanan pada orang-orang yang punya spiritual yang tinggi, sesungguhnya perjalanan yang dimaksud itu tidak hanya perjalanan dari sisi pergerakan secara badan atau fisik, malah ada satu kajian menarik tentang spiritual di TED, apa namanya di kajian TED itu, TED itu teknologi, environment dan desain. Kalau Anda kalau kita ini saya senang mendengarkan kajian di TED itu. Dan menariknya Hmm. adalah mereka menanggapi ternyata Siddhartha Gautama, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim dan seluruh para nabi itu atau para orang suci itu ternyata ada proses mereka itu pergerakan spiritualnya dengan cara diam, dengan cara menyendiri. Dan ternyata ketika fisiknya menyendiri, fisiknya diam, ternyata spiritualnya itu naik sampai ke tingkatan yang luar biasa. Siddhartha Gautama, Nabi Muhammad SAW ketika di Gua Hiro misalnya. Kemudian Nabi Ibrahim ketika harus berpikir bagaimana apa namanya Tuhan yang sesungguhnya itu seperti siapa dan bagaimana. Dan itu ternyata Hmm. semuanya melalui proses itu, proses perenungan spiritual yang mungkin secara fisik itu diam, tetapi secara spiritual dan pikiran itu malah bergerak melewati dimensi yang luar biasa. Dan saat itulah terjadi enlightenment, Hmm. pencerahan. Pencerahan itu ternyata tidak hanya sampai di sana. Ternyata pencerahannya adalah orang yang sudah tercerahkan tidak hanya bercahaya atau tercerahkan dari sisi dirinya, tetapi bagaimana menggerakkan yang lain. Dan kehidupan kita sesungguhnya seperti itu kalau saya melihat. Hmm. Artinya apa? Atom yang ada dalam diri kita kan ini terus bergerak. Tetapi atom bergerak itu sesungguhnya tidak hanya bergerak dalam dirinya sendiri, tetapi menggerakkan semesta. Dan Hmm. akhirnya bergerak seperti keseluruhan. Hmm. Secara hakiki adalah pergerakan kita adalah pergerakan spiritual, pergerakan badan, juga pergerakan pikiran. Tetapi tidak hanya dalam diri kita, tetapi adalah bagaimana menggerakkan yang positif untuk orang banyak Hmm. dan berikan kontribusi buat orang banyak. Semakin kita bergerak seperti turbin, misalkan dia bergerak kemudian menggerakkan
menggerakkan apa air berjalan, menggerakkan turbin, turbin itu kemudian menggerakkan dan memberikan kehidupan. Artinya bergerak, movement, kemudian pergerakan itu adalah kehidupan. Dan ciri kehidupan, ciri hidup adalah bergerak. Dan itu akan membuat sebuah dan ciri-ciri tidak apa ciri kematian adalah saat dia diam. Tubuh disebut mati adalah ketika seluruh tubuhnya tidak lagi bergerak, jantungnya berhenti. Termasuk pikiran yang mati, hati yang mati adalah hati dan pikiran yang tidak bergerak, tidak menghasilkan pertumbuhan atau pergerakan apa-apa. Nah, ada tanggapan juga kan Iya, terkait dengan betul, Kang Latif. Ada buku kalau dalam tradisi filsafat itu terkenal, Kang. Itu judulnya itu adalah Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fil Asfar Al-Arba'ah. Itu judul bukunya. Jadi Al-Hikmah Al-Muta'aliyah fil Asfar Al-Arba'ah. Jadi filsafat atau teologi transendental 4 perjalanan utama lah. Itu diceritakannya begini, Kang. Jadi gerakan itu ada 4 sebetulnya. Ini yang nulis Mullah Sadra, Kang. Jadi pertama adalah pergerakan minal makhluk ilal kholik. Ini gerakan pertama, Kang. Yes. Jadi perjalanan dari makhluk menuju penciptanya, menuju kholik. Ini perjalanan pertama. Makanya kenapa ada ibadah-ibadah itu sebetulnya proses pergerakan dari makhluk menuju kholik. Itu satu perjalanan pertama, Kang. Yeah. Nah, tetapi itu bukan hanya itu sebetulnya. Ada perjalanan selanjutnya adalah perjalanan. Istilahnya itu adalah perjalanan di kholik bersama kholik. Jadi perjalanan di kholik bersama kholik. Begitu. Iya. Jadi perjalanan di Allah bersama Allah. Jadi ada Allah bersama Allah itu, ini levelnya level yang kedua, Kang Latif. Apa itu? Di saat kita betul-betul yang tadi mengalami pencerahan, mengalami ya kalau ceritanya Nabi Muhammad ya ketika beliau melakukan Isra Mi'raj itu kan sebetulnya ketika Isra Mi'raj itu kan tadi kan naik ke atas kemudian berjumpa dengan Allah, di sanalah ada perjalanan makhluk bersama Allah. Begitu. Gitu kan ya? Makhluk bersama Allah itu di sana. Nah, perjalanan ketiga itu adalah perjalanan dari kholik ya, minal kholik ilal makhluk. Jadi yang tadinya tidak membawa kesadaran spiritual, tapi kemudian balik lagi tuh ke dunia ini. Dari kholik ke makhluk. Sehingga ketika pulang ke dunia lagi, dibawalah itu kesadaran spiritualnya. Yang keempat adalah perjalanan di makhluk bersama kholik. Gitu ya. Jadi perjalanan di makhluk bersama kholik. Makanya kenapa orang-orang yang melakukan amalan-amalan ruhania, amalan-amalan spiritual semacam ini, itu ketika dia melakukan zikir, ibadah, itu tidak pernah berhenti hanya pada zikir atau ibadahnya gitu kan. Pasti dia akan ke masyarakat. Makanya kenapa orang yang tercerahkan itu nggak boleh hanya diam. Dia mesti kembali ke masyarakat. Nah, ketika kembali ke masyarakat itu dengan analogi saya tadi, di dalam bukunya Al-Hikmah Al-Muta'aliyahnya Mullah Sadra, kira-kira yang terjadi apa? Yang tadi, balik lagi tadi kan. Jadi yang terjadi ya balik lagi begitu. Balik lagi dari kholik menuju makhluk begitu. Gitu kan Latif? Iya. Ya, siap, siap. Ini ada saya nih, Heri Abdul Basit. Heri Abdul Basit. Ya mungkin Kang An masih ingat. Ingat ini mah. Ini kaligrafer luar biasa ini adik saya nih. Seniman ya. Sekarang pengusaha di Jogja beliau. Ya, hebat, sukses dari dulu emang rajin nih hari ini. Ya, Ri ya. Iya. Nah, beliau juga sama. Beliau kemarin ikut mempromosikan acara kita dan beliau Mullah Sadra, konsep-konsep Mullah Sadra di poster yang kita publish ya. Dan itu alhamdulillah juga sama konsepnya seperti yang kita sampaikan. Dan menariknya seperti yang tadi sebenarnya tadi ya perjalanan dari makhluk ke kholik, kemudian juga termasuk dari kholik ke makhluk dan juga termasuk bersama dengan kholik, dan kemudian feel kholik feel makhluk ya, feel kholik feel makhluk. Ternyata konsep menarik itu di Quran juga ada.
Wa in romaita fa innallaha roma. Kalau Anda berpikir Anda yang melempar, bukan Allah, bukan Anda yang melempar, tapi Allah yang melempar gitu ya. Ya, Fa in romaita fa innallaha roma. Saya lupa persis ininya. wa ma Tapi romaita id romaita. Roma Romaita itu Romaita fa innallaha Roma. Oke. Ya. Hmm. Dan ternyata menarik adalah sesungguhnya yang menggerakkan kita itu dalam alam semesta itu bukan kita yang berkuasa, tapi sesungguhnya yang menggerakkan manusia itu adalah Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta kita. Yang sesungguhnya maha maha tadi ya, maha penggerak sesungguhnya hanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak bergerak, dalam artian beliau adalah satu-satunya yang menggerakkan secara keseluruhan pergerakan dalam kehidupan kita. Dan lagi-lagi itu menjadi sebuah hal yang menarik. Dari awal tadi kita sudah hampir sejam membahas Hmm. tentang hal Hmm. ini, Kang, ya. Ternyata Hmm. yang harus kita sadari adalah fisik bergerak belum tentu pikiran kita bergerak. Fisik bergerak belum tentu hati kita tergerak. Termasuk juga pergerakan yang kita maksud lah bukan hanya pergerakan secara fisik, tapi secara pikiran, secara spiritual, dan termasuk juga dalam dalam istilah perekonomian, kalau kita ambil yang lebih luas juga sama tuh. Ekonomi itu akan tumbuh dan bagus kalau pergerakannya semakin cepat, peredaran uang cepat, maka akan peredaran barang cepat. Juga kalau kami kita sebagai pengusaha juga, kalau Hmm. kita stok kita bergerak dengan cepat gitu ya, supply dan stok yang ada di gudang itu gerak dengan cepat, maka juga hasilnya akan juga maksimal bagi usaha kita. Artinya pergerakan adalah hakikat yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita, dan yang bergerak itu bukan hanya dari sisi fisik, tapi pikiran, tapi Hmm. juga perasaan dan juga spiritual. Istilah move on, istilah healing yang kita bahas yang juga sangat lekat dengan kehidupan kesehari-hari, ternyata adalah bagian yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Nah, sebagai penutup, Kang Aan, sudah hampir Hmm. 1 jam. Adakah hal Hmm. yang mau disampaikan lagi terkait Ya, dengan pergerakan sebagai intisari atau penutup kita pada obrolan filsafat orang awam kita nih, Kang? ya. Mungkin saya tutup dengan ulasan kira-kira begini. Saya sama lah dengan Heraclitus lah. Segala sesuatu itu bergerak. Tapi saya juga setuju dengan Parmenides. Ada yang tetap. Nah, yang tetap itu adalah Allah. Jadi Allah lah yang tetap. Sedangkan di luar Allah itu ya bergerak terus dari dan menuju Allah. Jadi kita itu nggak bisa diam, harus gerak terus. Kenapa? Karena kita ini kan seperti atom-atom yang berputar di inti atomnya ya. Jadi terus begitu, seperti tawaf kan sama tuh, terus begitu sampai kita memang ditakdirkan untuk berhenti bergerak. Ya, Jadi nggak diam begitu. Ya tadi yang saya sampaikan. Bahkan orang yang udah meninggal pun sebenarnya nggak diam. Dia juga bergerak terus ya, melakukan perjalanan terus menerus. Dari mana? Dari sisi dunia ke sisi akhirat. Jadi nggak diam. Siapapun bergerak terus. Dan tadi 4 perjalanan dari Mula Sadra, saya kira itu juga bisa kita amalkan. Kayak misalnya ya, perjalanan dari makhluk menuju holik, itu kan sebetulnya seperti ibadah-ibadah yang kita lakukan, atau juga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, seperti menolong orang, membantu orang, itu kan begitu kan? Perjalanannya kan ya, dari makhluk menuju holik itu sebetulnya dilakukan. Tapi setelah sampai, itu ada satu fase ekstasi religius kan? Atau ekstase keagamaan. Kita betul-betul merasakan asik masuk dengan sang pencipta gitu ya. Gitu. Jadi betul-betul merasakan ketenangan yang luar biasa gitu ya. Merasakan kehadiran Allah gitu. Tapi jangan berhenti di sana. Turun lagi ke bawah. Turun lagi ke masyarakat. Nah, ketika kita ke masyarakat lagi, beda. Kalau sebelumnya sendirian, sekarang udah ada. Kita ke masyarakat turun bersama Allah. Kan gitu kan? Nah, tetapi ya, yang paling penting juga adalah, jangan lupa, ujungnya adalah kita hidup di masyarakat, tapi dengan kesadaran ilahiyah. Fisiknya sama, ya, terdiri dari anasir hewan dan tumbuhan, material. Tetapi kesadarannya udah menyatu dengan kesadaran ilahiyah. Itu yang dimaksud Kang Latif. Makanya hanya dengan cara itulah mobilitas yang dipahami dalam tradisi kehidupan kita itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk kita dan juga untuk yang lainnya. Saya kira itu Kang Latif. Dan terima kasih juga ya, nih Kang Heri bilang labnya di record ya Kak. Siap, Pak Hari ya. ya, Selalu di record dan nanti di post juga oleh Kang Abdul Latif. Gitu Kang. ya.
Sip, thank you, terima kasih banyak bagi yang sudah hadir. Jadi ini obrolan filsafat orang awam. Kita coba kebutuhan filsafat. Mungkin kalau merasa, oh ini berat sekali, santai. Anda mungkin baru ngikutnya setengah, kita record di IG kita. Dan kita biasa juga akan posting di YouTube Pondok Harmoni. Dan kita juga akan berusaha untuk dibukukan. Artinya kita akan coba Ya, terbitkan nanti dalam bentuk buku supaya bisa lebih kekal ya. atau lebih dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih yang sudah hadir, rekan-rekan semua. Kita akan, insya Allah, akan setiap hari Ahad subuh, kita Ya. diskusi, ngobrol-ngobrol santai. Nanti kalau ada yang mau join, boleh ya. Kita kan Hmm. sebenarnya kalau Instagram itu bisa 4 orang live-nya. Nanti kalau Anda mau Hmm. join, boleh kita bikin Hmm. empat apa namanya, Nah, empat iya, screen atau iya, 3 screen. Mau berkomentar silahkan ya. Kita langsung live komen. aktif. Langsung Anda bicara, boleh kita aktif. Nanti kita akan coba mungkin mengundang beberapa rekan nanti, Kang ya. Apa seperti Boleh, Kang boleh. Edi atau siapa atau Abdul Basit boleh join bersama Hmm. kita, nanti kita ngobrol Hmm. bareng. Hmm. Hatur nuhun Kang Aan, terima kasih. Ya, Semoga sama-sama Kak Latif. rekan-rekan semua kalau punya usul temanya apa boleh diusulkan di IG kami. Silahkan boleh juga japri kepada kami atau DM. Nanti kita akan bahas tema yang diusulkan. Terima kasih, Barakallah, Makasih rekan-rekan Kak semua. Latif. Amin. Baik, terima kasih. Kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang. Terima kasih. Terima kasih. Ya.